Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021, kembali saya akan mengantarkan suatu diskusi bersama dengan teman-teman kita, para mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Melanjutkan tema-tema yang sudah dibahas pada podcast yang lalu, maka kuliah podcast pada hari ini akan mengambil satu tema spesifik, yaitu tentang dasar hukum di dalam Islam yang mengatur tentang kegiatan ekonomi, ya. Jadi kan di dalam kuliah kita itu sesuai dengan judulnya, yang akan dibahas adalah untuk aktivitas-aktivitas ekonomi, ya. Nanti kita akan perbandingkan dengan yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata, ya. Akan kita bandingkan dengan bagaimana Islam mengaturnya. Karena kita ketahui bahwa hukum perdata itu adalah hukum peninggalan Belanda. Hukum peninggalan Belanda yang dibuat sejak tahun 1800-an. Berarti sudah 100 tahun lebih. Kenapa kok Belanda? Ya karena kita kan kemarin dijajah Belanda. Jadi Belanda menerapkan hukum yang berlaku di negara dia, di negara jajahannya. Ya. Sehingga apa yang kita lakukan sebenarnya bukan berdasarkan budaya kita, bukan berdasarkan bagaimana sifatnya orang Indonesia, tapi sifatnya orang Belanda. Kita tahu bahwa hukum itu kan dibuat berdasarkan bagaimana pola kehidupan, bagaimana budaya, ya, bagaimana sistem yang berlaku di suatu negara. Sehingga ketika Belanda membuat suatu kitab undang-undang hukum perdata, berarti dasarnya adalah pola pikir yang terjadi di masyarakat Belanda, yang pastinya ada yang cocok dan banyak yang nggak cocok dengan orang Indonesia, ya. Sementara Indonesia kan penduduknya mayoritas Islam, di samping banyak agama-agama lain. Maka kemudian ketika kita bahas tentang dasar-dasar hukum yang mengatur masalah ekonomi dalam Islam, maka kita juga harus melihat apa yang terjadi di Indonesia, karena pengaturan sampai saat ini masih menggunakan yang Belanda tadi, gitu loh. Kita belum sempat ganti, padahal dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa semua peraturan yang berlaku pada saat itu, ya, masih tetap dinyatakan berlaku sampai ada peraturan yang baru. Nah, peraturan yang baru ini udah 76 tahun Indonesia merdeka belum ada juga. Nah, jadi kita masih pakai hukum yang lama. Hukum yang lama itu kitab undang-undang hukum perdata sendiri terjemahan langsung dari buku yang namanya Burgerlijk Wetboek, ya, dari bahasa Belanda. Kemudian begitu juga dengan ada kitab undang-undang hukum yang lain seperti kitab undang-undang hukum pidana, itu juga masih terjemahan langsung dari Belanda, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India. Ya, kamu ngomongnya aja udah berjirat ya, kejirat ya. Tambah lagi dengan kitab undang-undang hukum dagang, itu adalah Wetboek van Koophandel. Nah, jadi sebenarnya boleh dibilang udah kadaluarsa itu isinya. Cuman kita mungkin memang karena suatu kitab undang-undang, suatu kodifikasi memang membutuhkan konsentrasi besar, dan kelihatan Indonesia masih sibuk melakukan pembangunan kesejahteraan masyarakat, sehingga masalah ini masih dipending. Toh sejauh ini apa yang berlaku di situ masih bisa diberlakukan gitu. Kecuali kalau udah kadaluarsa banget, ya udah enggak, ya pokoknya udah out of date, ya mungkin buru-buru diganti. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan substansi, saya berharap teman-teman langsung bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman yang mungkin nanti nonton juga.
Oke, silahkan mulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabira dari Prodi Akuntansi. Oke. Perkenalkan, nama saya Rianti dari Prodi Akuntansi. Oke. Perkenalkan, nama saya Anis Febrianti dari Prodi Akuntansi. Oke. Perkenalkan, nama saya Rifki Fajrianto dari Prodi Akuntansi. Kenapa bahasanya semuanya sama? Perkenalkan nama saya gitu pakai kayak di set. Ya, bahasanya sama semua, copy paste semua. Ya, bahasanya yang lain dong. Nama saya gitu. Nah, jadi enak dong ngomong. Perkenalkan nama saya sama semuanya, seragam. Oke, no problem. Nah, saya maunya joke aja di sini ya, santai aja, jangan tegang. Baik. Kita tahu bahwa Belanda itu adalah negara Eropa. Negara Eropa yang mereka adalah penganut sistem kapitalis di negaranya ya. Sistem ekonominya kapitalis. Apa itu sistem ekonomi kapitalis? Sistem ekonomi kapitalis itu pada dasarnya adalah setiap orang itu boleh untuk mengusahakan apapun supaya dia nantinya bisa sejahtera hidupnya. Ya, setiap orang tuh diminta untuk berjuang masing-masing supaya sejahtera hidupnya, dan ketika sudah tercapai kesejahteraan itu nggak usah mikirin orang lain. Jadi makanya paham kapitalis ini lebih bercorak individual masing-masing, nggak perlu mikirin masyarakat, pikirin aja diri sendiri gitulah. Kenapa? Karena masyarakat adalah tanggung jawab negara, menurut mereka begitu. Jadi bukan kita yang punya urusan. Sehingga kemudian praktis di dalam aktivitas ekonomi mereka, paham kapitalis itu terbawa ya, mereka berusaha untuk beraktivitas ekonomi, berupaya berbisnis untuk bisa kaya, sekaya-kayanya terserah, dan nggak usah mikirin orang lain, karena orang lain itu urusan negara. Akibatnya maka kemudian terjadilah perlombaan untuk orang menjadi bisa mencapai kekayaan, dan kadang-kadang dalam upayanya itu mereka bisa saja merugikan orang lain. Misalnya apa? Karena orang ini udah kaya gitu ya, dia berusaha sukses dalam bisnis, kemudian dia membangun industri, membangun pabrik, maka kemudian ketika dia mempekerjakan para karyawan, yang penting udah diupahin, tapi seringkali terjadi kecurangan. Misalnya apa? Terjadi apa? Misalnya overtime itu nggak diperhitungkan. Jam kerja itu misalnya batasnya kan umumnya 8 jam, tapi mereka bisa 10-12 dan sisanya itu nggak dibayar. Sering tuh, sampai sekarang masih berlaku tuh kalau orang kapitalis seperti itu. Dan bahkan dalam rangka mengejar kesejahteraan ekonomi, mereka tidak segan-segan untuk kemudian malah mengeksploitasi sumber daya orang lain demi kepentingan mereka sendiri. Maka timbullah yang kemudian penjajahan. Ya kan, Belanda datang ke sini, Inggris datang ke Malaysia dan sebagainya, itu dalam rangka mencari sumber daya ekonomi, dan kemudian dikeruknya sumber daya ekonomi, sementara negaranya sendiri dibiarkan melarat. Kita 350 tahun diperlakukan kayak gitu loh. Diperlakukan kayak gitu, dibudakin, ada kerja rodi, ada tanam paksa, ya kan, ada kita punya harta apa kekayaan alam diangkut sama mereka ke sana. Saya pernah dan mereka pada waktu itu menganggap Indonesia adalah provinsi dari Belanda. Belandanya segede gitu, provinsinya gede banget. Ya kan, lucu ya. Saya ke sana itu terbang 18 jam loh ke Belanda itu, pakai pesawat terbang, dan zaman sekarang, zaman now istilahnya, bisa dibayangkan mereka itu dulu pada datang ke sini dengan kapal laut. Sekarang aja kita kapal laut dengan pesawat terbang perbandingannya jauh. Berarti mereka bisa ke sini itu perjalanannya berbulan-bulan. Tapi memang nafsu serakah kapitalistik itu memang begitu besar dalam dada mereka. Mereka nggak perlu perjalanan jauh. Kenapa mereka bisa menjajah Indonesia? Karena satu, mereka punya persenjataan, mereka punya bom, mereka punya senapan, mereka punya tank, punya meriam ya.
Sementara Indonesia pada waktu itu adalah negara yang masih terkotak-kotak, kerajaan kecil-kecil, ya kan? Ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Batak, dan itu masing-masing kan hidup sejahtera aja, tapi nggak mikirin tentang persenjataan karena memang orang kita memang lugu, sederhana aja. Jadi pikirannya itu nggak neko-neko, ya, nggak mikirin persenjataan, dan nggak punya semangat kapitalistik. Nggak ada, orang kita mah nggak punya keserakahan kayak gitu. Beda dengan zaman sekarang, banyak serakah sekarang mah. Zaman dulu nggak begitu, hidup guyup aja, tentram tuh. Nah, datanglah mereka datang ke sini, ya, kemudian memaksakan kehendaknya. Orang mula-mula sih dagang, mula-mula kan VOC itu, ya, mula-mula perusahaan dagang Belanda yang ke sini menjelajah dalam rangka mencari rempah-rempah. Tapi rupanya keenakan di Indonesia ini, waduh, banyak banget Indonesia sumber alamnya, kekayaannya. Orang gitu orangnya juga gampang dikadalin lagi. Orangnya masih pada lugu-lugu, ya, dipaksa aja. Akhirnya terjadilah tanam paksa dan sebagainya, dan ratusan tahun itu terjadi Indonesia dijajah. Intinya yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan kuliah kita adalah bahwa sistem kapitalistik itu dasarnya adalah kepentingan pribadi individual yang pengen kaya dan tidak mempedulikan orang lain, sehingga dengan pola tingkah bisnis mereka merugikan orang lain, bahkan merampas orang lain dan sebagainya. No problem, ya kan? Itu kapitalistik, dan itu terjadi sampai sekarang, ya. Banyak negara seperti Amerika, Jepang, Australia, bahkan Indonesia juga sistem yang dianut kan kapitalis. Makanya kemudian banyak kan pabrik-pabrik yang mempekerjakan karyawan overtime tapi nggak dibayar, nggak diperdulikan. Jadi bagi mereka yang namanya manusia itu hanya alat produksi, sama dengan mesin, bukan manusia. Gitu loh. Nah, saya nggak akan cerita tentang sistem ekonomi sosialis komunis karena kita kan di kampus juga nggak ngajarin gitu kan, ya kan. Kapitalistik saja kenapa kita bahas, karena kita dalam prakteknya memang masih menggunakan itu, ya, masih menggunakan itu. Lalu bagaimana Islam? Nah, sebenarnya Islam jauh sekali. Dasarnya yang diajarkan oleh Islam dalam aktivitas ekonomi adalah suatu perintah Allah di dalam Al-Quran yang mengatakan wa ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam arti kejahatan dan kedurhakaan. Inti dari semua aktivitas itu adalah itu. Jadi kita melakukan perdagangan, simpan, pinjam, jual, beli, sewa, menyewa, dan sebagainya. Itu adalah dasarnya tolong menolong, bukan pengen memperkaya diri sendiri, bukan. Tolong menolong. Dalam hadis bahkan dikatakan bahwa, ya, tidak sempurna iman kamu, ya, iman orang Islam yang mengaku Islam, kalau kamu perutnya kenyang sementara tetangga kamu kelaparan. Nah, berarti kan tolong menolong juga tuh. Nggak boleh. Dan Allah juga mengatakan bahwa di dalam harta yang kamu dapat itu ada haknya orang miskin yang harus kamu keluarkan, baik diminta maupun tidak diminta, tetap harus dikeluarkan. Dan bahkan kalau itu kita pura-pura nggak peduli, nggak dikeluarin, itu sama aja kamu memakan bara api neraka yang pada akhirnya, pada saatnya nanti akan tinggal disundut, dus, langsung membakar kita. Jadi beda sekali alam berpikirnya. Kalau kapitalistik yang berlaku, yang diterapkan Belanda di sini, itu juga kan hanya masalah keduniaannya. Ya, jadi mereka mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyak hanya untuk hidup di dunia. Kenapa? Karena sistem kapitalistik individual itu adalah suatu sistem yang hanya mengajarkan bahwa semuanya boleh diusahakan untuk diri sendiri, dan yang paling penting lagi nih, yang paling penting lagi adalah bahwa menurut mereka agama itu bukan urusan kita. Mereka itu sekularis. Sekularis artinya urusan agama ya di gereja, tapi urusan ekonomi urusan kita sendiri gitu. Jadi terpisah. Sementara Islam enggak, totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam total.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa? Sesungguhnya sholatku, amal ibadahku, semua perilaku ya, hidupku, matiku adalah untuk Allah. Artinya semua apapun juga termasuk dalam bisnis itu hanya untuk Allah. Semuanya harus diatur Allah. Dan kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik ataupun buruk, semuanya ada tanggungannya, ada tanggung jawabnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun suatu perbuatan baik akan ada ganjarannya. Sekecil apapun suatu perbuatan buruk akan ada ganjarannya. Berarti orang Islam berpikir di dalam masalah ekonomi, dia tuh hati-hati. Kalau dia mau dagang, ingat Allah. Simpan pinjam, ingat Allah. Kerjasama, ingat Allah. Jadi semuanya total beda ya. Bisa nggak kamu bedakan antara kapitalistik dengan Islam tadi itu? Cara berpikirnya, pola berpikirnya, dasarnya, landasannya, ya kan? Beda banget. Jadi kalau kita umat Islam itu nggak mikirin hanya kita di dunia aja. Kita sadar kalau kita dagang curang, ada tanggung jawab. Kita ngutang nggak bayar, ada tanggung jawabnya. Kita bohong, ada tanggung jawabnya. Bahkan kalau kita kembali kepada Islam diajarkan bahwa memenuhi janji itu adalah kewajiban. Bahkan orang-orang yang tidak memenuhi janji itu tergolong kepada orang apa? 3 ciri orang munafik apa? 1, kalau dia ngomong bohong, hoak, fitnah. Isinya begitu tuh. Berarti orang yang seneng-seneng fitnah, ngebohong tuh tergolong munafik. Hati-hati. Iya kan? Apalagi kamu nggak tahu apa, nyebarin juga lagi. Dapat WA isinya begini. Ngerti kagak, menyebarin juga. Nah itu berarti kita juga termasuk itu. Kalau berkata dia bohong. Belgedes istilahnya ya. Belgedes siapa yang orang Jawa di sini nih. Ya. Belgedes itu ya. Terus kemudian kalau dia berjanji, dia ingkar. Dia nggak peduli jangan janjinya. Janji kamu nih, saya jual seliter bensin, ya kan? Janji kepada pembeli kan menyerahkan 1 liter, tapi kemudian kamu dikurangi menjadi 0,8 liter. Itu kan berarti yang 0,2 itu haknya orang lain yang dimakan. Sementara Islam mengajarkan 1 liter ya 1 liter, awas yang 2 itu bakal jadi bara api neraka di perut kamu. Berarti umat Islam itu tidak mementingkan semata-mata mencari keuntungan, tapi mikirin kalau saya begini maka akan begitu gitu loh. Ya kan? Berarti dalam Islam, di dalam masalah perdagangan itu nggak mungkin akan ada kecurangan, pengurangan timbangan, penipuan. Ini barang ori padahal ori Cina kan gitu kan. Katanya original padahal original. Ini barang bagus padahal KW, bohong-bohong ya. Iya. Nggak boleh seperti itu. Karena apa? Sadar bahwa yang saya lakukan di dunia ini dalam hal perdagangan itu nggak selesai setelah saya mati, tapi akan dipertanggungjawabkan nanti, ditanya setelah di akhirat. Kalau saya ngutang juga begitu. Orang kita ngutang ya banyakan ya pada waktu mau ngutang kan merengek-rengek, memelas-melas, tolonglah gitu ya. Tapi begitu dia waktunya bayar, galakan dia kan. Iya, galakan. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ingkar janji tadi masuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Yang ketiga apa? Kalau dia dipercaya, dia berkhianat. Nah ini banyak nih, dipercaya sebagai pengusaha, berkhianat. Dipercaya sebagai pejabat, berkhianat. Dipercaya sebagai pemimpin, berkhianat. Dipercaya sebagai bendahara, berkhianat. Berkhianat mulu. Ingat loh, Islam mengajarkan kita bahwa setiap apapun langkah kita, nggak ada yang gratis. Semua dipertanggungjawabkan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Oke. Dari mana kita melihat itu dasar hukum Islam? Sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama adalah apa? Sumber hukum dalam Islam. Pertama Al-Quran, jelas. Ya, Al-Quran adalah kitab ya
petunjuk yang sengaja diturunkan oleh Allah untuk jadi pedoman hidup. Kan kita ingat ceritanya dulu ya, waktu di awal kuliah kan saya cerita tentang Nabi Adam ya. Iya. Bagaimana sifatnya kan. Nah, pada waktu Adam itu diciptakan, kan ada yang ngiri. Ya, ada yang dengki, iblis. Malaikat semua suruh hormatin. Ya, malaikat waktu itu waktu Allah ngomong mau bikin manusia, mereka protes. Bukan protes ya, menyampaikan pendapat lah kalau malaikat itu. Untuk apa engkau ciptakan manusia? Karena manusia itu kerjanya cuma merusak aja gitu. Saling bunuh-bunuhan. Kata Allah, aku lebih tahu dari kamu. Santai gitu. Nah, kemudian dibuatlah manusia itu. Ya. Ingatlah, manusia yang pertama Adam dibuat tanpa bapak, tanpa emak. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mempermasalahkan, ini kok tanpa bapak berarti Tuhan? Ya enggak lah. Oh, itu aja ya, tanpa emak, tanpa bapak. Jadi iza arada sayan ayaku lahu kun fayakun. Jadi aja, kenapa enggak? Ya kamu tiba-tiba, wah kamu dirubah nih. Ah, kamu nggak pantas jadi manusia, kamu jadi kecoa aja. Bisa aja, kenapa enggak? Iya kan, nggak ada masalah bagi Allah. Nah, pada waktu Allah tuh memerintahkan supaya ada seluruh malaikat itu hormat sama Adam, cuma satu nih yang bandel nih, yaitu iblis. Kenapa kamu nggak mau sujud? Dia bilang, ngapain aku sujud? Dia dari tanah lempur, bau, campur kotoran nih, katanya. Hitam legem, aku dari api. Wah, di sini dasarnya apa? Sombong. Allah nggak suka sombong. Kasarnya apa? Aku sombong mau wajar, aku bisa menciptakan macam-macam. Kamu bisa apa? Ya, sombong dari mana kamu unsurnya? Nah, dia merasa bahwa dia lebih mulia daripada Adam. Nah, begitu iblis diusir, maka kata Allah, keluar kamu dari sini. Surga nggak pantas ada kamu. Lalu ini dia sifat iblis nih. Ya, salah, nggak mau ngaku salah, malah nantang. Oke katanya, keluar saya dari surga, nggak masalah katanya. Tapi karena engkau sudah menghinakan aku keluar dari surga, maka aku minta supaya aku diberi umur panjang. Kata Allah, ya silakan, kamu sampai kiamat nggak mati-mati, silakan. Oke, kalau itu janji iblis makin menjadi-jadi. Saya akan berusaha untuk semua manusia keturunan Adam tuh nggak ada yang nyembah kamu. Kurang ajar ya. Kalau Allah mau sambil bergeledek kamu bisa kan ya. Bisa kan? Tapi memang Allah nggak mau seperti itu. Udah dibiarin aja iblis ini berusia panjang. Nah, tugas dia adalah menggoda manusia keturunan Adam supaya terseleksi mana manusia, mana yang kecoa tadi itu. Kecoa dalam arti mental kecoa. Yang berhak untuk balik lagi ke surga tentu adalah yang terseleksi. Makanya kemudian manusia itu selalu digoda iblis. Nah, termasuk juga nih ya, kalau kita mengatakan orang-orang yang memperkaya dirinya sendiri tanpa peduli orang lain, bahkan mengeksploitasi orang lain, bahkan memperbudak orang lain, itu kan akibat bujukan dia. Sementara orang-orang yang mendapat petunjuk adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Makanya dibilang sama Allah, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Artinya apa? Jangan sholat itu Islam itu hanya pada waktu kamu sholat doang. Sujud semuanya. Begitu sholatnya selesai, sajadahnya dilipat, Allahnya tinggalin di masjid atau dilipat di dalam sajadah. Artinya apa? Dalam perilaku sehari-harinya Allahnya itu nggak kelihatan lagi. Allahnya nggak dibawa-bawa lagi. Padahal kan seharusnya kalau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, keseluruhan hidupnya, denyut napasnya, denyut nadinya ada Allah dong. Ngikutin terus dong, termasuk di dalam hal berdagang, termasuk dalam aktivitas ekonomi apapun, akan selalu ada di situ. Tapi karena ya Allahnya dilipat dalam sajadah, kalau cewek dilipat dalam mau kena, kalau kemudian ntar ketemu lagi ya asar. Saya pergi dulu, keluar dulu dari Islam. Ntar asar ketemu lagi ya gitu. Habis sholat asar kemudian Allahnya diumpetin lagi dalam mukena, dalam sajadah. Ntar ketemu lagi maghrib ya. Jelas yang seperti itu nggak membawa apa-apa. Sholatnya nggak ada pengaruh apa-apa. Ya kan? Jadi jelas bahwa pertama, sumber hukum dalam aktivitas ekonomi dalam Islam adalah Al-Quran. Semua mengacu ke sana.
Nanti dalam perkuliahan akan kita lihat satu persatu aktivitas Islam dalam hal ini, dalam baik, dalam jual beli, dalam mudharabah kerjasama, dalam simpan pinjam, ya, terus kemudian dalam gadai dan sebagainya. Itu ada Al-Quran yang menuntun caranya seperti apa harusnya gitu. Dan itu ya kita harus ikuti ya. Kemudian hukum yang kedua, sumber hukum dalam Islam adalah siapa? Al-hadis. Apa sih hadis, Nisa? Apa artinya? Ayo. Masa nggak tahu? Ayo SMP, SMA pas sudah diajarin. Apa itu hadis? Ki. Hadis itu kayak apa ya? Ayo. Gimana ya jelasinnya ya? Bingung juga. Jadi hadis itu apa sih? Yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama. Salah. Hadis itu, kalau Quran itu merupakan suatu sumber hukum, ya, bentuknya bagaimana, prakteknya seperti apa, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad. Misalnya Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat. Caranya sholat gimana? Ngarang-ngarang sendiri? Ya, nggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Ntar ada yang sambil joget, ada yang sambil nyanyi, ada yang sambil jungkir balik, ada yang sambil lari-lari, ada yang sambil tiduran. Maka kemudian sholat itu, kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholat itu liatin aku sholat, sebagaimana aku sholat. Jadi contohnya, al-hadis adalah omongan Nabi, perbuatan Nabi, larangan Nabi, perintah Nabi, itu semua adalah dirangkum dari sebagai suatu, dibukukan menjadi hadis. Perilakunya, ucapannya disebut sebagai sunnah. Apa itu? Jadi ini Al-Quran, ini prakteknya. Kenapa? Orang kafir Quraisy pada waktu itu apa namanya, orang kafir pembantah aja kerjanya, bandel. Memang benar kamu nabi katanya. Kalau memang kamu nabi, kenapa bukan dari malaikat? Kenapa bukan malaikat yang diutus jadi nabi? Kenapa kamu? Kamu orang miskin, kami orang kaya, kamu rakyat biasa, kami orang pejabat. Kenapa jadi kamu jadi nabi? Nggak ngaku mereka itu. Jadi mereka tidak mengakui nabi. Maka dibantah oleh Allah. Hak saya, hak aku untuk menentukan siapapun untuk jadi utusanku. Bahkan mereka juga waktu itu pada protes. Kenapa bukannya orang Yahudi? Kenapa di zaman dulu tuh nabi itu Yahudi? Ya, Nabi Musa, Nabi Harun, terus sampai Nabi Isa itu orang Yahudi. Kenapa tiba-tiba orang Arab? Nah, jadi mereka itu protes. Kenapa bukan? Jadi mereka nggak mengakui. Makanya Allah katakan, ya terserah aku yang punya kekuasaan. Kenapa jadi kamu yang ngatur-ngatur siapa yang harus jadi nabi? Ya kan itu kan. Nah, dan kenapa bukan malaikat? Kalau contohnya malaikat, kamu nggak akan sanggup ngikutin. Malaikat itu nggak punya nafsu, maka dia nggak perlu makan. Gimana contohnya ini? Kita ngikutin contoh yang nggak pernah makan. Suruh puasa terus dong, ya kan? Iya. Suruh puasa terus, sebentar lagi nggak sampai berapa hari kok, ya kan? Malaikat itu senantiasa memuja Allah, nggak pernah bandel. Gimana ngikutinnya? Kamu sanggup terus sholat? Terus menerus nggak ada berhentinya, udah nggak makan suruh sholat, sanggup? Ya nggak bisa. Jadi Nabi itu adalah seorang manusia. Kenapa? Supaya manusia yang lain gampang ngikutinnya, gitu loh. Ya kan? Makanya Nabi kemudian ya sholat, beribadah, ya makan juga, ya apa namanya ngobrol juga, kadang sedih, kadang tertawa, ya. Beliau juga berkeluarga, nggak bisa dicontoh gitu. Nah, maka apa yang kamu itu perut kamu kenyang sementara perut kamu tetangga kamu kelaparan, iman kamu nggak sempurna. Al-hadis yang lain juga mengatakan bahwa sebutkanlah upah seorang buruh ketika dia masih bekerja, maksudnya supaya dia semangat, dan bayarkanlah upah itu sebelum keringatnya kering, gitu loh. Jadi artinya apa? Supaya itu jadi pedoman kita. Jangan sekali-kali memperbudak orang. Ini kan bertentangan dengan kapitalis tadi ya.
Ya kan, kapitalis tadi kan mengeksploitasi tenaga orang, cuma dikasih makan, sama aja sama kebo kan. Ya kan, zaman-zaman tanam paksa, zaman perbudakan itu, orang disuruh nanam macam-macam, cuma dikasih makan doang, nggak dikasih gaji, nggak dikasih apa. Nah sementara Nabi justru memikirkan, lagi kerja aja harus kamu sebutkan upahnya. Dan begitu dia udah selesai, keringatnya masih bercucuran, bayar upahnya. Jangan ditunda-tunda, jangan sampai ada overtime kagak dibayar. Kenapa? Perbuatan seperti itu, eksplorasi seperti itu nanti akan kamu pertanggungjawabkan. Famayyamal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejahatan itu akan dituntut. Dan lagi pula yang namanya kekayaan itu nggak akan kamu bawa ke akhirat. Sebentar ya, kita lihat ya, kalau orang-orang yang di luar sana, orang-orang kapitalis, numpuk-numpuk harta banyak-banyak untuk kemegahan hidup dunia, tapi dia nggak memikirkan akhirat kan ya. Begitu dia mati, anaknya berebutan tuh harta. Kan banyak ya orang-orang yang hasil korupsi, wah numpuk harta banyak-banyak, begitu dia mati boro-boro ada turunan yang berdoa, semuanya pada cakar-cakaran, pada berebutan, ribut, pecah, bahkan sampai saling bunuh-bunuh seperti yang saya ceritakan anak-anaknya Nabi Adam. Ya kan? Kita sudah tahu kan bahwa yang namanya manusia dalam hal ekonomi juga sama. Satu, dia nggak pernah puas pada apa yang sudah ada, gitu kan ya. Kedua, dia selalu menganggap punya orang lain lebih berharga sehingga dia pengen ngerampas juga, gitu kan. Rumput tetangga lebih seger, gitu kan. Ya. Terus kemudian juga ketika manusia itu menginginkan sesuatu, dia akan berusaha meskipun dia tahu itu melanggar hukum, betul nggak? Ya kan? Makanya kemudian menumpuk harta dengan cara menipu, menumpuk harta dengan cara membegal, merampok. Ngapain capek-capek nanam, ambil aja orang punya, selesai. Ngelawan bacok kan, gitu kan. Ngelawan bacok. Kenapa? Karena manusia begitu, ada yang rajin, ada juga yang meok, mau enak, ogah kerja, gitu kan. Itu sifat manusia. Nah sementara di dalam Islam tidak boleh, semuanya rezeki yang terbaik adalah rezeki yang kamu peroleh dari hasil tetesan keringat kamu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan sekali-kali kita punya mental mengemis, mental minta-minta, jangan. Harus kerja keras. Kenapa? Tidak ada di dalam ekonomi Islam ya, tidak ada makhluk melata di bumi kecuali ada rezekinya. Artinya apa? Semua makhluk itu ada rezekinya. Cuma apa? Ya melata dulu, monyet aja joget dulu baru dikasih pisang. Iya kan, betul nggak? Iya, lumba-lumba harus lempatin bola api dulu, gitu kan, baru dikasih ikan. Nggak ada santai-santai dikasih, atau kesian yang ngasih, dia kerja keras, ya kan. Nah, oke, jadi itulah yang disebut hadis. Jadi artinya kembali lagi bahwa apa yang dicontohkan, apa yang disebutkan, apa yang disuruh, apa yang dilarang Nabi, itulah hadis. Karena apa? Untuk mengimplementasi apa yang diperintahkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu hanya general saja. Sholat kamu, sholat itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Sholat itu adalah kewajiban yang ditetapkan waktunya. Tapi nggak disebutin kapan, berapa banyak, berapa rakaat, caranya gimana, ya kan? Maka Nabi yang kemudian mencontohkan waktunya adalah 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak boleh sembarangan, rakaatnya udah ditentukan. Subuhnya 2, jangan lagi rajin nih 10 gitu ya. Nah, siang, wah lagi sibuk kerjanya, udah 2 aja atau 1 aja lah cukup. Korting, Allah maha mengerti ini, Allah maha pengampun ini, nggak boleh begitu, seenaknya aja. Kemudian asar nih, kita lagi di perjalanan nih, mau pulang nih, OTW pulang nih, udah nggak usah dulu lah, sibuk ya, ngejar-ngejar bis, boro-boro mikirin sholat kan itu. Maghrib capek isya ngantuk. Iya makanya, atau kapan kerjainnya gitu kan. Nah makanya kemudian sholat itu mengajarkan disiplin. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, puasalah kamu sebagaimana aku berpuasa, zakatlah kamu sebagaimana aku berzakat, pergi hajilah kamu sebagaimana aku pergi haji. Begitu, itu fungsinya dari hadis. Jadi sumber hukum dalam Islam pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah hadis. Nah, sebagai suatu kitab, tentunya berkembangnya zaman kan makin kompleks ya.
Ya. Dulu kan Nabi pergi haji atau kemana-mana naik onta. Sekarang kita di Indonesia pergi haji naik onta atau kapan nyampainya? Ya kapan nyampainya? Ya terus kemudian berarti ada perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Mulailah kita itu zaman dulunya pergi haji itu naik kapal laut. Itu bisa berbulan-bulan baru nyampe tuh. Ya kan? Jadi orang itu pergi haji kalau dulu benar-benar bertaruh nyawa. Kenapa? Ya kapalnya masih sangat sederhana, waktunya lama, di laut panas, pulang-pulang hitam nih. Hitam dia pulang-pulang ya. Kenapa? Karena kondisi kayak gitu. Tapi karena perkembangan zaman, maka penerbangan dari Indonesia menuju Mekah itu kurang lebih ya sekitar 18 jam juga. 8 jam, sorry, 8 jam. 8 jam. Kan biasanya mampir di Dubai dulu, dari Dubai baru ke Saudi Arabia. 8 jam cuma, sama dengan Jepang kurang lebih 8 jam. Nah, tentu berarti ada suatu hal yang dulu belum ada, sekarang jadi ada, ya kan? Dulu nggak ada pesawat terbang, sekarang ada, gitu kan? Qurannya secara globalnya ada pasti, lengkap kan kitab Al-Quran. Tapi kemudian hadisnya karena zaman dulu belum, maka belum ada, ya kan? Nah, apa berarti dasar hukum Islam yang ketiga? Ijtihad. Ijtihad itu adalah usaha sungguh-sungguh dari para ulama yang menguasai Al-Quran, yang hafal Al-Quran, hafal hadis, kemudian mereka cerdas, kemudian perilakunya juga sudah teruji jujur. Ya, mereka itu orang-orang yang waro dalam arti nggak tamak sama dunia, ibadahnya bagus dan ilmunya tinggi, maka mereka kemudian membuat suatu terobosan, ijtihad namanya. Tapi ijtihad juga nggak boleh sendirian. Ulama A, B, C, D, E dan seterusnya yang sudah teruji kesalehannya, ilmunya, kecerdasannya, itu kemudian mereka saling menguatkan pendapatnya sehingga ketemu ini merupakan kemufakatan ulama. Ya, ulama-ulama itu saling mengeluarkan pendapatnya, saling menguatkan, dan kemudian jadilah dia menjadi sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu al-ijtihad, usaha sungguh-sungguh dari para orang-orang yang memang sudah teruji kualitasnya, kompetensinya dalam rangka menemukan suatu dasar hukum yang dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas, di zaman Nabi belum ada. Maka kemudian timbullah misalnya pertanyaan, kalau gitu kita naik pesawat terbang itu boleh nggak? Kan zaman Nabi belum ada. Itu berarti bid'ah. Orang kan sering nyebutin bid'ah biar tuh. Ya tergantung lah. Bid'ah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau bid'ah dalam ibadah ya biasanya nggak boleh nambah-nambahin gitu loh. Tapi kalau yang seperti itu ya ini komputer juga belum ada, ya kan? Ini juga belum ada plastik, kan zaman dulu ada plastik kan nggak ada, ya kan? Ini jam tangan yang zaman dulu ada, Nabi pakai jam tangannya enggak. Tapi yang bagus-bagus ya nggak ada masalah lah. Artinya kita berangkat pergi haji kemudian sekarang bisa naik kapal laut, tapi jarang tuh, masih lama soalnya. Umumnya pakai pesawat terbang cepat gitu. Nah, oke. Jadi di dalam masalah ekonomi juga begitu. Ada hal-hal yang dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas, dicontoh di hadis juga belum secara jelas terungkap karena dulu belum ada, maka dipakailah kemudian ijtihad para ulama, pendapatnya para ulama untuk memecahkan masalah-masalah kekinian gitu loh. Kenapa? Rasulullah mengatakan kamu lebih tahu dunia kamu. Ya, artinya perkembangan itu tergantung kamunya di sini kan zamannya saya beda zaman kamu. Nanti zaman anak kamu, zaman cucu kamu beda-beda kan? Iya. Kan makin kemarin makin maju. Makin maju. Nah, itu pasti ada hal-hal yang dulu belum ada, sekarang bagaimana? Bagaimana hukumnya menurut Islam, bagaimana menurut hadis, menurut Al-Quran. Nah, itu maksudnya. Ini yang kita pelajari dalam satu semester dalam hal perkembangan aktualitas bisnis, ya, ekonomi Islam, aspek hukum yang menyertainya apa. Menurut Al-Quran gimana, menurut hadis gimana, menurut ijtihad para ulama gimana gitu. Jadi satu semester ke depan ini kita belajar tentang itu.
Baik, alhamdulillah apa yang sudah kita diskusikan mudah-mudahan ada manfaatnya, tidak hanya bagi Anda yang datang ke sini tapi juga bagi teman-teman lain, termasuk juga barangkali teman-teman di luar UNIS juga yang memang apa namanya ingin mendapatkan referensi sebagai pembanding. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih untuk Anissa, Yuli, hampir sama sih, terus kemudian Rifki, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan langkah ini menjadi amal soleh ya bagi kita ya. Lebih kurang saya mohon maaf atas acara kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.